Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, mohon maaf saya orangnya mau yang tegas-tegas Mas. Loh kita tegas terus dari tadi. Iya Mas, sangat tegas. Jadi Pak Jok masih merasa Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Masih. Bukan mendukung Prabowo Subianto. Masih mendukung Ganjar. Sampai titik kapan? Kalau kemudian anaknya akan maju menjadi wakilnya Pak Prabowo, apakah pada saat titik itu Anda harus menelan kenyataan? Enggak. Pak Jokowi tidak mendukung Anda? Sampai pada titik statement beliau. Apa statement apa yang Anda tunggu? Dukung siapa? Menurut Anda Presiden Jokowi akan secara gamblang bicara dukung-mendukung? Biasanya beliau gamblang. Dengan posisinya sebagai kepala negara? Sebagai kader partai, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, dan punya relasi yang baik dengan saya. Masih? Insya Allah. Masih. Masih yakin? Yakin. Kecuali kalau anaknya tiba-tiba jadi cawapres Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa. Masa kita larang? Kan Pak Mahfud udah bilang, masa dilarang? Ya masa nggak belain anak, belainnya Mas Ganjar. Ya siapa tahu lebih sayang saya kan. Dulu juga Pak Mahfud mau diajak Pak Jokowi jadi wapresnya. Ya. Begitu pertanyaan saya, apa beda Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Ya kesederhananya sama. Ya pada waktu itu kan memang Pak Ganjar tidak calon, yang calon waktu itu Pak Jokowi, yang ngajak Pak Jokowi waktu itu. Ada lagi dong. Apa lagi? Apa bedanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar? Apa? Kalau dengan Pak Jokowi bajunya udah dijahit, nggak usah dipakai. Dengan Pak Ganjar nggak usah jahit baju, langsung dipakai. Itu apa ya Mas? Jadi maknanya apa? Kalau dengan Pak Jokowi itu apa dengan... Itu menyimbolkan apa Mas Ganjar? Ya kalau orang kawan-kawan tadi ngomong, Pak Mahfud bercerita, bajunya ini apa ya? Gitu. Bajunya ini sudah 5 tahun yang lalu, sudah ceritakan dititipkan kepada ibunya. Ternyata baru 5 tahun kemudian dipakai untuk posisi sama-sama wapres. Dulu kan dijahitnya untuk wapres. Nah, lalu apa bedanya? Ya dulu jahit nggak jadi, sekarang jadi gitu aja. Sekarang nggak jahit jadi. Nggak jahit, langsung jadi. Kalau dulu jahit nggak jadi. Jadi baju itu Anda titipkan ke ibunda ya? Iya dulu ketika tidak jadi kan rame tuh. Oh bener ya. Apakah ini juga sebetulnya pesan Anda untuk Pak Jokowi yang saat ini sedang tidak berada di Indonesia? Enggak. Anda memakai baju itu pesan tertentu untuk Presiden Jokowi? Nih akhirnya saya jadi. Apakah itu? Enggak juga membuat romantisme pada diri sendiri. Romantisme politik aja. Enggak ada pesan apa memangnya yang mau disampaikan ke Pak Jokowi tentang itu. Itu pengalaman saya sendiri. Ya, gitu ya, Pak? Romantisme politis. Nah, Pak, kenapa ya Bu Mega merasa ingin dibela oleh Anda, Pak? Bukan. Apa yang Anda tangkap tadi, Pak? Bukan hanya ingin dibela, tapi memang selalu saya bela dulu. Saya kan dulu temannya Bu Mega di BPIP. Kalau ngomong apa gitu dibully sama orang. Ngomong ini saya bela. Gitu. Jadi Presiden tidak membela ya sampai harus minta Pak Mahfud membela gitu? Oh tidak tahu saya. Tidak tahu kalau Presiden dengan Bu Mega. Tapi kalau masalah hukum gitu kan. Saya waktu di BPP saya lalu membela karena kami membangun konsep bersama lalu Bu Mega nyampaikan ke publik lalu rame bully dari wartawan kan selalu saya bela dulu. Nah sekarang ya seperti kata Pak Ganjar tadi pasti sudah pernah sering diskusi dengan Bu Mega. Ada isu-isu di mana orang banyak diam. Ketika Bu Mega ngomong orang lain diam gitu. Nah, beliau mengatakan kalau saya bisa buka semuanya kan gitu. Saya buka semuanya tanpa dengaling-aling kepada siapapun. Nah itu untuk yang ke depan. Kalau yang dulu saya dengan Bu Mega memang dekat kan saling mengisi, saling tiktokan kalau bicara soal hukum, kenegaraan, politik gitu. Sejak di BPIP kami memang sudah dekat lah. Dan ketika kemudian tadi kalimatnya Bu Mega jangan terus semuanya bungkam, iya. Aturan hukum dan sebagainya. Iya, karena banyak orang melanggar hukum semuanya bungkam, takut gitu memberitahu aparat ini, takut ngomong gitu, ya anggap gini gitu. Ya, Bu Mega bilang waktu ketemu saya Pak Mahfud ini yang paling berani untuk mengingatkan gitu. Tapi Bu Mega juga tawaduk, beliau bilang saya tidak tahu banyak. Tidak tahu semua tentang hukum, tapi Pak Mahfud yang lebih tahu supaya bicara seperti selama ini belak-belakan terbuka masalahnya masalah di negara kita masalah penegakan hukum, masalah korupsi seperti yang juga sering dikatakan aparat penegak hukum kok seperti itu misalnya ya. Dan itu kemudian Pak Mahfud lanjutkan dalam pidato Pak Mahfud bahwa ini memang masih jauh dari baik begitu, reformasi masih harus terus dilakukan. Iya.